Nah sekarang ilmu yang kita pelajari, kita fokuskan kepada ilmu fikih Syafi'i, ilmu fikih mazhab Syafi'i. Dan ilmu ini ilmu yang kita gunakan sehari-hari, sehingga ada peribahasa mengatakan wal umru an tahsili kulli ilmin yaksur fabda minhu bil aham wa dhalikal fiqhu fa inna minhu ma la ginan fi kulli halin anhu. Umur kita kalau kita habiskan seluruhnya untuk mencari seluruh ilmu, umur tidak cukup. Ilmunya belum habis, kita sudah meninggal. Gak cukup. Maka carilah ilmu yang menurut kita paling urgen, paling penting. Di antara ilmu yang paling urgen, paling penting adalah ilmu fikih, ilmu ibadah. Karena ilmu ini setiap hari kita lakukan. Itu pernyataan dalam syair. Maka ulama menyusun satu manhaj, satu metode agar kita paham nih mazhab kita Syafi'i dari paradigma ilmu fikih. Pertama kita harus pelajari kitab-kitab yang sederhana, yang kecil-kecil. Kecil namun besar maknanya, besar manfaatnya. Ini salah satu metode yang saya jalani. Ada beberapa metode yang berbeda, tapi ini salah satu yang diusulkan oleh beberapa para ulama. Kitab fikih yang biasanya dipelajari di zaman kita ini, khususnya, sebagaimana ada isyarat dari Dr. Saif Asri, seorang doktor fikih dalam bidang ilmu fikih, kitab yang kita baca, kitab-kitab rangkuman. Di antaranya kitab Risalatul Jami'ah karya Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, membahas tentang rangkuman fikih Syafi'i. Beliau rangkum antara akidah, ibadah, dan tasawuf, tapi secara ringkas, tipis, tapi manfaatnya besar. Apalagi dihafal, dapat doanya beliau, karena di prolognya beliau mengatakan, siapa yang hafal kitabku ini, kemudian dia amalkan isi kitabku ini, aku doakan kepada Allah, Allah berikan kepadanya ilmu zahir dan batin. Dihafal, diamalkan. Beliau lahir tahun 1069 Hijriah, meninggal 1144 Hijriah. Nah, biasanya kitab rangkuman itu ada penjelasan, namanya kitab syuruh atau syarah. Syarah daripada Risalatul Jami'ah berjudul Al-Budurut Thali'ah karya Dr. Ahmad Yusuf Nisf. Ketika kitab ini kita sudah kuasai, kita sudah paham, naik lagi secara sistematis ke tahapan berikutnya. Kitab terkenal namanya Safinatun Najah karya Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami yang wafat pada tahun 1271 Hijriah. Kitab Safinatun Najah punya penjelasan juga di beberapa kitab yang terkenal. Ada berjudul Nailur Roja karya Said Ahmad Asy-Syatiri. Ada juga judulnya Kashifatus Saja karya daripada Syekh Nawawi Al-Bantani. Dan juga ada kitab berjudul Ghayatul Muna karya Syekh Muhammad Ad-Daw'ani. Itu menjelaskan tentang isi kitab Safinatun Najah. Sudah dikuasai, sudah paham ini, naik lagi ke tahapan berikutnya. Kitab bernama Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah karya Syekh Abdullah Ibn Abdurrahman Bafadal, lahir tahun 850 Hijriah, meninggal 918 Hijriah. Nah, kitab Muqaddimah ini dijelaskan oleh banyak ulama, diantaranya oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami berjudul Al-Minhajul Qawim. Kita sudah kuasai kitab ini, naik ke fase berikutnya. Nama kitabnya adalah Fathul Gharib karya daripada Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazi yang lahir tahun 859 Hijriah, meninggal 918 Hijriah.
Kemudian syarahnya kita pelajari kitab bernama Syarah Bajuri, syarah daripada Fathul Gharib. Ketika sudah kita kuasai kitab ini, kita naik lagi ke fase berikutnya. Nama kitabnya Fathul Mu'in, karya daripada Syekh Zainuddin Ahmad Al-Malyabari Al-Hindi, orang India, Al-Hindi, mazhab Syafi'i, meninggal tahun 987 Hijriah. Kitabnya bernama Qurratul Ain bi Muhammadiddin, kemudian disyarahkan oleh beliau, judulnya Fathul Mu'in. Kalau mau lebih lengkap lagi penjelasan kitab Fathul Mu'in, kitab karya Sayyid Abu Bakar Usman Syatok berjudul I'anatut Talibin, itu menjelaskan isi kitab Fathul Mu'in. Sudah dikuasai, naik lagi ke fase berikutnya, kitabnya Imam Nawawi yang lahir 631 Hijriah, meninggal 676 Hijriah, berjudul Minhajut Talibin wa Umdatul Muftiyin. Ini sudah masuk kelas atas, Minhajut Talibin. Jadi Minhajut Talibin ini kitab rangkuman dari kitabnya Ar-Rafi' Al-Muharrar. Mazhab Syafi'i kan sumbernya dari Imam Syafi'i, punya kitab namanya Al-Imla, Al-Buwaiti, Mukhtasar Al-Muzani. Ini murid-murid beliau yang merangkum. Datang generasi berikutnya, Imam Haramain Al-Juwaini merangkum seluruh kitab Imam Syafi'i, berjudul Nihayatul Matlab. Kemudian Imam Zuwaini punya murid, seorang ulama multitalenta, Al-Imam Ghazali, merangkum seluruh kitab tersebut, berjudul Al-Basit, Al-Wasit, Al-Wajiz. Kemudian setelah itu datang Imam Rafi'i merangkum seluruh kitab Imam Ghazali, berjudul Al-Muharrar. Kemudian datang ulama setelahnya, Imam Nawawi merangkum kitab Al-Muharrar, judulnya Minhajut Talibin. Minhajut Talibin disyarahkan oleh 3 ulama terkenal, itu Ibnu Hajar Al-Haytami dengan kitabnya berjudul Tuhfatul Muhtaj ala Syarhi Minhaj. Itu menjelaskan isi kitab Minhaj. Yang kedua berjudul Nihayatul Muhtaj, karya Imam Romli, membahas juga penjelasan kitab Minhaj. Dan yang ketiga namanya Mughni Muhtaj, karya Al-Imam Khatib Asy-Syarbini. Inilah kitab Imam Syafi'i. Kalau ingin paham secara utuh, minimal kitab ini kita sudah pelajari. Makanya seorang ulama, seorang da'i, seorang guru, seorang ustadz, minimal kitab ini dia sudah pernah pelajari. Dan ini hanya membahas fikih Syafi'i. Dan kitab lainnya banyak, bukan hanya ini. Itu hanya salah satu metode kita paham secara sistematis. Tapi kitab lainnya agak terhitung. Sebagaimana tadi dikatakan Al-Muhadzab itu puluhan jilid. Puluhan jilid. Ada yang sampai 29 jilid, ada yang 30, ada yang 40 jilid membahas fikih Syafi'i. Seperti kitab Al-Hawi Al-Imam Al-Mawardi yang lahir tahun 346 Hijriah, meninggal 450 Hijriah, punya kitab namanya Al-Hawi, membahas tentang Mukhtasar Al-Muzani. Itu kurang lebih ada 19 jilid. Isinya fikih dari awal sampai akhir, fikih Syafi'i. Datang zaman sekarang sok-sok campur semua mazhab. Satu mazhab aja belum paham, campur semua. Nanti kalau Maliki beda lagi, Hambali beda lagi. Kalau campur-campur jadinya taflik. Taflik itu akhirnya apa? Jadi mazhab baru. Misalnya Udin campur mazhab, namanya mazhab Udiniyah. Bukan Syafi'iyah, bukan Malikiyah, bukan Hanabilah, bukan Hanafiyah. Udin campur mazhab, dia bikin sendiri. Ini yang Hambali dia ambil. Oh, ini yang enak ini. Ini punya dalil. Memang dia paham dalil. Yang ngarang kita paham dalil tidak? Imam Nawawi paham? Paham. Ibnu Hajar paham? Jauh lebih paham. Nah, Udin campur-campur.
Ini Hambali, oh ini dalilnya ada, ini Hambali, oh ini Maliki, oh ini Hanafi. Akhirnya jadi mazhabnya apa? Bukan Syafi'i, bukan Hanafi, bukan Hambali, bukan Maliki, jadinya mazhab Udiniyah karena dia punya nama Udin. Jadinya rusak. Padahal seluruhnya ini punya regulasi, punya aturan. Mereka tidak main sembarangan. Ada rumusan. Di setiap mazhab itu berbeda, tapi intinya sama. Intinya mereka punya referensi itu pasti Al-Quran. Kita belajar usul fikih, lihat bagaimana usul fikih. Apa yang pertama kali diambil sebagai referensi? Alkitab, Al-Quran. Bukan Injil, bukan Taurat. Yang kedua sunnah, hadis Nabi. Yang ketiga ijma', kesepakatan para ulama. Sebagian mazhab kesepakatan para sahabat. Sebagian mazhab aqwal ahlil Madinah atau amal ahlil Madinah, amalan penduduk Madinah di zaman tersebut dijadikan referensi. Mazhab Maliki. Tapi kesimpulannya sama. Referensi mereka tidak keluar dari Al-Quran, sunnah, ijma, qiyas. Ijma dan qiyas itu juga perintah Al-Quran, bukan karangan mereka. Ijma perintah Al-Quran dan perintah hadis Nabi. Wa may yabtaghi ghaira sabil, kalau tidak ikuti jalan mereka, maka Allah akan tempatkan ke tempat yang hina, tempat yang buruk. Itu dalam Al-Quran. Ulama tafsir mengatakan maknanya mengikuti jalan para ulama. Nabi juga bilang, la tajtami'u ummati ala dalalah abadah. Tidak mungkin umatku bersepakat di atas kesesatan. Makna umatku di sini para ulama, bukan kita. Idza ra'aitum ikhtilafan katsiran fa'alaikum bisawadil a'zam. Kalau kalian lihat banyak nih perbedaan pendapat, ada yang model-model baru, ikut, cari ulama yang paling banyak ikut, itu selamat. Qiyas juga Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallah wa rasul. Kalau ada masalah yang tidak ada dalam Al-Quran dan hadis, kembalikan lagi kepada Al-Quran dan hadis. Maknanya apa? Cari komparasi, perbandingan, qiyas. Innal mikyas, kata Imam Ali bin Abi, la yu'raful mikyas illa inda dzawil albab. Yang tahu qiyas orang-orang yang berakal, para ulama yang ahli dalam bidangnya. Jadi inilah kitab-kitab mazhab Syafi'i yang perlu kita ketahui. Kalau memang tidak bisa semua, minimal itu, minimal yang paling orang awam. Kalau tadi ibaratnya sudah jadi ustadz, sudah da'i. Tapi kalau awam minimal 3 kitab, yaitu Safinatun Najah dengan syarahnya yang sudah saya sebutkan tadi, dan Muqaddimal Hadramiyah dan Fathul Qorib. 3 itu minimal. Dan ini alhamdulillah sudah ada terjemahannya. Terjemahan bahasa Indonesianya ada. Tapi ada baiknya tadi, karena fikih juga ini kadang-kadang sulit untuk dipahami. Kalau tidak paham, tulis, datang ke rumah, tanya. Atau kalau yang ikut di majelis saya bisa untuk bertanya. Jangan malu bertanya, tapi kabarkan via WA dan seterusnya. Ya, mudah-mudahan dengan ilmu ini bisa bermanfaat, bisa membuat kita dekat dengan Allah, dan kita beribadah dengan ibadah yang diinginkan oleh Allah, yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.